Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Yasin dengan NIM 240102080 akan mempresentasikan terkait dengan akhlak Islami dan karakter mulia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian tasawuf. Menurut Harun Nasution menyebutkan 5 istilah berkenan dengan pengertian tasawuf. Yang pertama adalah al-suffah, yang berarti orang yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu sof, nama lain dari tasawuf adalah sof, yang artinya barisan. Yang ketiga artinya sufi, yang berarti suci. Dan yang keempat berarti sopos dalam bahasa Yunani, yang berarti hikmat. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah suf, yang berarti kain wol. Keseluruhan kata ini bisa dihubungkan dengan kata tasawuf. Kemudian yang kedua yaitu sumber tasawuf. Dari mana tasawuf berasal? Di kalangan orientalis barat mengatakan bahwa sumber yang membentuk tasawuf itu ada 5. Yang pertama adalah unsur Islam, yang kedua unsur Masehi, agama Nasrani, yang ketiga unsur Yunani, yang keempat unsur Hindu dan Buddha, dan yang kelima adalah unsur Persia. Kemudian yang ketiga adalah arti pembentukan akhlak. Menurut sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena ia adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini bahwa masalah gak adalah bahwa pembawaan dari manusia sendiri, yaitu cenderung kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, juga berupa hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Menurut pendapat yang lain bahwa akhlak itu bisa dibina karena akhlak yang bisa diperjuangkan dengan keras dan sungguh-sungguh. Kelompok ini cenderung pada menulis Mikawaih, hibernasi, dan dinukil oleh Al-Ghazali dan lain-lain. Sebagaimana yang telah dikatakan Imam Al-Ghazali yang berkata, laukanatil akhlaq la taqbalut taghyir batalat al-wasaya wal mawa'idha wa ta'dibat. Walamma qala Rasulullah SAW hassinu akhlaqakum. Seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka batalah fungsi wasiat, nasihat, dan pendidikan, dan tidak ada pula fungsinya hadis Nabi yang mengatakan, perbaikilah akhlak-akhlak kalian. Manfaat akhlak yang mulia: 1. Memperkuat dan menyempurnakan agama. 2. Mempermudah perhitungan amal di akhirat. 3. Menghilangkan kesulitan. 4. Selamat hidup di dunia dan akhirat. Kemudian bab ke-12 adalah tentang maqamat dan hal. Maqamat secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat berdiri atau pangkal mulia. Ada beberapa jumlah yang harus ditempuh oleh seseorang atau seorang hamba untuk sampai menuju Tuhannya, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa maqamat itu ada 7. Yang pertama taubah, yang kedua sabar, yang ketiga zuhud, yang keempat tawakal, yang kelima mahabbah, yang keenam ma'rifah, yang ketujuh adalah ridho. Yang pertama adalah zuhud. Zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat duniawi. Itu menurut itu adalah zuhud. Yang kedua adalah at-taubah. At-taubah berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Sedangkan yang dimaksud oleh kalangan sufi adalah memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Itu adalah at-taubah. Yang ketiga adalah warok. Warok artinya saleh, soleh, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kata ini saja mengandung arti sejumlah pengertian, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat,
antara halal dan haram. Yang keempat adalah fakir, yaitu secara harfiah fakir artinya orang yang berjihad, butuh atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita, tidak meminta rezeki kecil untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, itu adalah kefakiran. Yang kelima adalah sabar. Secara harfiah sabar berarti tambah hati. Menurut pandangan yang lain, sabar artinya menjauhkan diri dari hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan. Dan mantap, sikap cukup menular walaupun sebenarnya berada dalam kepikiran. Tawakal secara harfiah menyerahkan diri. Selanjutnya tawakal tepatnya adalah hati yang timbulnya gerak dalam perbuatan, tidak mengubah ciptaan dalam perbuatan hati. Yang terakhir adalah ridho. Secara harfiah ridho artinya rela, suka senang. Kemudian sukarela. Kemudian Harun Nasution mengatakan ridho berarti tidak berusaha, tidak menantang qada dan qadar Tuhan, dan menerima keadaan qada dan qadar dengan hati yang senang, itu ridho. Kemudian yang setelah makomat ada namanya hal. Apa itu hal? Menurut Harun Nasution mengatakan hal merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, sedih, takut, dan sebagainya. Hal biasa disebut sebagai hal. Di antara bentuk hal adalah yang pertama al-khauf, yang berarti takut. Yang kedua tawadu, yang berarti rendah hati. Yang ketiga berarti at-taqwa, yang berarti patuh. Yang kelima berarti al-uns, yaitu berteman. Yang terakhir adalah asyukur, yaitu berarti berterima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk dunia dan akhirat, khususnya Uin Mataram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.